Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Kumojo, yang terhormat Bapak Ibu Guru serta segenap tenaga kependidikan di SDN Kumojo. Terima kasih saya sampaikan pada hari ini kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik Bapak Ibu, langsung saja hari ini materi yang akan saya sampaikan itu tentang budaya positif di sekolah. Ya, budaya positif di sekolah ini di pendidikan guru penggerak masuk ke modul 1.4. Nah, sebelum kita mulai masuk ke pembelajaran, ini ada satu kegiatan romantis istilahnya, ya. Kegiatan namanya kegiatan kepalan tangan. Ya, di situ coba dibaca ada A dan B, ya, Anda dan teman Anda misalnya. Ya. Sampaikan cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Coba saya ingin Bapak Ibu untuk menerapkan kegiatan ini. Silakan dibuat secari kertas kecil, boleh disampaikan aja masing-masing dari Bapak Ibu, silakan. Ini kertas. Ya, belum bukan itu. Ini loh Pak Putri punya. Potong kecil-kecil nggak apa-apa. Sama kasih yang lain Pak. Bentar Pak. Kalau udah buka Ini aja Pak, dari aja lembut, ayo. Nah, kenapa? Kan itu barang yang berharga punya dengan, ya jangan sampai Pak Dani bisa Ya, sekarang gantian. Ayo Pak. Nah, apa yang terjadi ya? Jadi Bapak Ibu, dari kegiatan tadi, ya, jadi kita dapat kita ketahui bahwa sesuatu yang kita miliki, yang kita inginkan atau kita punya. Ini loh Pak, sama sini loh. Sudah, ya. Jadi dari kegiatan tadi, ya, sesuatu yang kita punya, ya, itu kita akan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan itu, dan walaupun orang lain itu berusaha
tadi ya, menggoda atau dengan mengintip-intip tadi Pak apa supaya geli Pak tadi, tetap kita kalau kita tidak ingin membukanya ya juga pasti tidak akan bisa terbuka ya. Jadi ini ada hubungannya dengan materi yang akan saya sampaikan nanti ya. Kita lanjutkan lagi selanjutnya. Nah, jadi ada hubungannya nanti dengan konsep budaya positif yang akan saya jelaskan ya. Jadi budaya positif saya mulai dulu dari perubahan paradigma Bapak Ibu ya. Paradigma antara stimulus respon dengan paradigma teori kontrol. Jadi yang selama ini ada di sekarang ini ya, itu kebanyakan itu stimulus respon. Nah, teori kontrol itu sering salah diartikan di dalam dunia pendidikan khususnya ya. Ya, contohnya begini, ya guru itu bisa mengontrol murid ya. Nah, padahal tadi dari kegiatan tadi ya, Pak Zaman tadi Pak Dani dengan sekuat tenaga berusaha untuk mengambil barang yang dimiliki oleh Pak Har, itu nggak bisa, kecuali kalau Pak Har sendiri yang membukanya. Jadi ada unsur intrinsik dari dalam diri sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah, kalau bujukan, rayuan itu adalah unsur ekstrinsik dari luar. Ya. Nah, ini bisa dikaitkan dengan pendidikan kita saat ini. Ya. Jadi sebenarnya yang bisa mengontrol murid ya itu sebenarnya dirinya sendiri. Ya. Kita tidak bisa memaksakan untuk mengontrol murid itu, apalagi dengan karakteristik murid yang berbeda-beda. Jadi seperti itu. Nah, ini paradigma ini dibangunkan oleh Dr. William Glasser ya dalam kontrol teori. Nah, dalam kontrol teori itu beliau meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Nah, ini miskonsepsi tentang kontrol yang sering kita salah atau di sini beliau menyebutnya ilusi. Ya, ilusi yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Saya lanjutkan. Nah, yang pertama miskonsepsi tentang kontrol yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita itu tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya, sama seperti tadi. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol ya, walaupun katakanlah kita itu menyuruh anak itu ya untuk melakukan sesuatu kemudian dia melakukannya, ya, itu adalah dari dirinya sendiri, Bapak Ibu ya. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Nah, jadi selain unsur ekstrinsik dari kita, jadi kita itu sebagai guru itu adalah dari luar. Sedangkan murid tersebut melakukan sesuatu yang kita inginkan itu sebenarnya ya dirinya sendiri yang bersedia untuk dikontrol. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu akan efektif dan bermanfaat. Contohnya yang tadi, rayuan, bujukan dan lain sebagainya kepada murid itu mungkin bagi kita akan merasa nanti murid ini akan bisa mematuhi apa yang kita suruh dengan segala penguatan positif, tapi itu belum tentu Bapak Ibu ya. Nah, dalam jangka waktu tertentu kemungkinan ya, murid itu akan pertama bisa bosan, yang kedua bisa menolak bujukan kita dan lain sebagainya. Jadi tidak selamanya penguatan positif itu akan efektif. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini kebalikannya. Yang ini penguatan negatif ya. Misalnya membuat murid merasa bersalah, kemudian menggunakan kritik, ya itu malah akan menunjukkan bahwa murid tersebut menjadi gagal ya. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka dan mereka akan mengembangkan dialog diri yang negatif. Jika kita terus-terusan mengkritik dan juga memberikan rasa bersalah kepada mereka. Jadi ini miskonsepsi tentang kontrol ya, yang dijelaskan oleh tadi William Glasser. Nah, oleh karena itu di dalam bukunya juga disebutkan ya, marilah kita ubah untuk mengubah cara pandang kita dari yang tadi
paradigma stimulus respon ke paradigma teori and control. Nah, ini ada tabel. Nah, di sini tabel perbandingan antara paradigma stimulus respon dan juga teori kontrol. Di situ bisa dilihat kalau stimulus respon itu kebutuhan realitas kebutuhan kita itu sama. Sedangkan dalam paradigma teori kontrol realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu kalau stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi menghargai pandangan orang lain yang berbeda-beda. Kemudian stimulus respon. Dalam stimulus respon perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol paradigmanya semua perilaku itu memiliki tujuan baik buruk maupun baik. Jadi setiap perilaku murid kita yang baik maupun yang buruk itu pasti punya tujuan. Nah, kalau dalam stimulus respon, sampai ini salah gini dan itu dan lain sebagainya. Ya. Kemudian selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya itu dalam stimulus respon seperti tadi. Tapi kenyataannya dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, hanya murid sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi tadi saya bersedia untuk membuka kepala tangan ini itu dari diri sendiri. Ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain itu dalam stimulus respon. Sedangkan dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat ujian gagal. Jadi maksa banget tadi. Ya. Kalau nggak bisa dibuka tadi akhirnya dipaksa. Tapi dalam teori kontrol itu cenderung ke kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir dalam stimulus respon itu adalah model berpikir menang kalah. Ada yang menang, ada yang kalah. Sedangkan dalam teori kontrol itu model berpikirnya menang dan menang. Jadi kita sebagai guru dan murid gurunya menang, muridnya juga menang. Nah, sehingga di sini diharapkan di dalam pendidikan guru penggerak kemarin juga disampaikan kita sebagai guru ya kita merubah paradigma menjadi ke teori kontrol yang benar. Tadi kan teori kontrol ada yang salah tadi miskonsepsi tadi. Nah tapi kita sekarang diharapkan untuk menerapkan paradigma teori kontrol tapi yang benar, yang tidak miskonsepsi. Nah, itu tadi baru awal Bapak Ibu ya, tadi paradigmanya. Nah, paradigma teori kontrol ini selanjutnya di sekolah bagaimana kita menerapkannya itu melalui materi yang judulnya tadi ya, yaitu melalui budaya positif. Budaya positif di sekolah ya. Mengapa budaya positif di sekolah itu diperlukan? Tujuannya satu Bapak Ibu untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Ini adalah tujuan dari pendidikan guru penggerak kemarin itu mencapai murid yang berprofil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama itu yang kotak biru itu ya. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat bergotong royong, berkebinekaan global dan juga kreatif. Nah, dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila ini kita memerlukan yang namanya tadi budaya positif. Selanjutnya, nah, bagaimana membangun budaya positif di sekolah? Yaitu dengan menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kita sediakan lingkungan yang positif. Karena apa? Karena tadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, sebenarnya kita itu sebagai guru ini juga disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro dalam bukunya ya. Kita sebagai guru itu ibaratnya seperti petani
ya, petani yang sedang menanam padi itu sebagai muridnya. Kita tidak bisa merubah padi itu ya menjadi tanaman yang lain. Kita padi itu nanti hasilnya juga padi. Nah, kita hanya bisa menyiangi, memberikan pupuk dan lain sebagainya, memberikan unsur-unsur ekstrinsik tadi. Ya. Sedangkan untuk hasil yang positif itu adalah dari diri murid sendiri. Itu perkataan Ki Hajar Dewantoro di bukunya. Nah, selanjutnya bagaimana cara membangun lingkungan yang positif melalui peran guru? Yang pertama, membangun keyakinan atau visi sekolah, kemudian menyusun strategi dan menjalankan peran dengan paradigma tadi yang sudah saya sampaikan, ya. Paradigmanya kita rubah. Yang pertama, membangun keyakinan dan visi sekolah. Nah, saya lanjutkan. Jadi membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif. Nah, namun mari kita tinjau kembali bagaimana dampak penerapan tersebut terhadap murid-murid kita. Bagaimana sikap mereka terhadap guru, teman, dan lingkungan sekitar. Apakah sudah menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif? Nah, cara yang tepat Bapak Ibu, ya, kita bisa menerapkan bentuk disiplin yang positif tentunya ya di sekolah. Nah, disiplin yang positif itu bagaimana? Nah, selama ini kan kita meyakini bahwa untuk meminta murid menyesuaikan diri dengan keinginan kita, ya, karena kita merasa bahwasanya hal tersebut merupakan tanggung jawab kita untuk memaksa murid dengan suatu kebaikan. Nah, setelah memahami tentang emisi kontrol dan perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol, ya. Nah, sebenarnya bagaimana sih konsep disiplin yang tepat itu, Bapak Ibu ya? Konsep disiplin yang tepat itu, saya lanjutkan. Nah, kita harus menyamakan model berpikir kita tentang disiplin dulu, ya. Sehingga disiplin kita kaitkan dengan kontrol tadi ya, teori kontrol tadi. Nah, ini disiplin, konsep disiplin positif. Dalam budaya kita itu kata disiplin dimaknai dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan, ya, gitu. Nah, biasanya sampai melanggar peraturan, kami nggak disiplin, berarti biasanya seperti itu. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Seringkali dihubungkan dengan hukuman, padahal sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberi hukuman, Bapak Ibu. Justru itu adalah salah satu alternatif yang terakhir. Kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, di sini ada hakikat disiplin, ada dua yang paling di modul ada dua yang paling bagus di sini. Yang pertama ini menurut Ki Hajar Dewantoro, kemudian yang kedua jalan dosen. Menurut Ki Hajar Dewantoro, ya, hakikat disiplin itu di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin. Ini Ki Hajar Dewantoro yang bilang, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantoro dalam bukunya ya, tahun 2013. Kemudian yang kedua ini menurut Diana Gosen dalam bukunya di tahun 2001 ya, arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang dibangun adalah motivasi intrinsik ya, bukan ekstrinsik. Nah, ini yang seperti saya sampaikan tadi ya. Jadi motivasi seseorang dalam hal ini murid ya Bapak Ibu ya, itu sebaiknya terbangun dalam dirinya itu motivasi intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik ya ada dari guru-guru itu, tapi cuma tidak tidak yang utama ya. Nah, dari dua
praktika disiplin ini dapat disimpulkan bahwa disiplin itu terbangun dari keinginan dalam diri seseorang, ya. Jadi motivasi internal, bukan eksternal. Nah, motivasi sebenarnya, motivasi perilaku manusia itu ada tiga tentang teori motivasi itu ada tiga. Yang pertama, diurut dari yang paling bawah dulu ya. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Teori yang pertama tentang motivasi. Jadi murid termotivasi ya untuk melakukan sesuatu, misalnya untuk tidak melakukan sesuatu. Nah, yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang merah sama yang kuning ini masuk ke motivasi eksternal. Jadi dia akan melakukan sesuatu, ya, murid akan melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan. Ini termasuk motivasi eksternal. Sedangkan yang atas sendiri itu, ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah baru motivasi internal, jadi dari dalam diri sendiri. Saya lanjutkan. Nah, penerapan konsep disiplin positif, ya, bisa kita terapkan yang paling mudah yaitu di kelas terlebih dahulu. Ya, sebelum kita dalam satu sekolah, ya, khususnya di kelas. Dan ini saya sudah menerapkannya di SD lama kemarin sudah. Nah, di SD yang di Gedung Bocah ini kemarin baru saya lakukan, ya, karena saya juga selama 1 bulan kemarin masih mengidentifikasi anak-anak, ya, melihat, mencari tahu dan juga melakukan analisis, ya Bapak Ibu, ya. Dan alhamdulillah sudah paham lah kondisi kelas 5. Nah, kemudian kemarin baru saya melakukan ini, menerapkan konsep disiplin yang pertama kali kita dengan cara membuat keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas sebagai fondasi dan alat tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau sebuah kelas. Nah, bagaimana keyakinan kelas itu? Konsep keyakinan kelas itu. Nih, konsep keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ini menurut jalan dosen tadi, ya. Nah, kemudian contoh prinsip universal yang disepakati. Nah, situ ada contoh kenapa sih ada peraturan dalam bersepeda, mengapa kita mempunyai peraturan untuk memakai helm, ya, karena untuk keselamatan. Mengapa ada peraturan, ya, sekarang ini kita harus memakai masker karena untuk kesehatan. Nah, keselamatan dan kesehatan inilah yang termasuk ke dalam keyakinan, Bapak Ibu. Jadi dalam diri kita akan muncul suatu keyakinan. Oh iya sih, kita nanti akan selamat kalau kita memakai helm. Jadi dari dalam dirinya sendiri. Oh, nanti kita akan sehat kalau memakai masker. Nah, jadi nilai-nilai keselamatan, nilai kesehatan ini yang kita sebut sebagai keyakinan. Ya. Selanjutnya, ya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa kok tidak peraturan kelas? Nah, selama ini kita buat peraturan sekolah, Bapak Ibu, ya, tata tertib sekolah, tata tertib kelas, peraturan kelas. Nah, kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas dengan anak-anak kelas 5, ya. Kenapa kok keyakinan kelas? Juga saya jelaskan ke anak-anak, ya. Suatu keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, ya. Jadi lebih memotivasi secara intrinsik daripada ekstrinsik. Berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan tadi anak-anak akan termotivasi dari luar. Misalnya, oh aku boleh ini, nanti dapat hukuman. Oh, aku boleh ini, nanti dapat imbalan. Jadi seperti itu. Jadi kalau keyakinan kelas itu lebih ke unsur intrinsik. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, itu. Nah, bagaimana cara membentuk keyakinan kelas?
kemarin sudah saya terapkan. Ini pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan lebih konkret. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Nah, pernyataan keyakinan kelas ini dibuat dalam bentuk positif, ya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian yang terakhir, semua warga hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, ya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi langkah konkretnya atau prosedurnya, yang lebih konkret ini, ya, prosedur membentuk keyakinan kelas. Yang pertama, bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas, ya. Jadi yang awal waktu curah pendapat itu nggak apa-apa tentang peraturan. Kemarin saya waktu praktek di kelas, saya suruh setiap anak saya kasih kertas berwarna yang sticky notes, ya. Saya kasih setiap anak, saya suruh tulis oleh itu, ya. Saya suruh tulis, silakan tulis keinginan kamu atau kemauan kamu, khususnya agar kelas kita, kelas 5 ini, kelas 5 yang jumlahnya banyak ini, paling banyak yang kelas 5, menjadi kelas yang terbaik di SDN Gedung Bojong. Dan saya nyuruhnya gitu aja. Terus ada yang tanya, kalau nyuruh temannya nggak apa-apa, maksudnya nyuruh temannya tuh gini, si A, saya nggak mau, si B begini, saya nggak mau, kan pasti seperti itu pasti kan. Yang jelek-jelek itu nanti akan keluar semua. Nah, kalau di kelas 5 ya sudah tahu semua mungkin, ya. Ya, saya lihat kemarin juga banyak. Saya tidak mau Yogi sering mengganggu. Nih, saya tidak mau saya tidak ingin ya, Yogi suka Adit, banyak sekali namanya yang muncul di situ. Putra, Adit. Panggilannya Putra, ya. Alhamdulillah saya dapat muridnya super. Nah, itu di tulisannya Putra yaitu Yogi, Dendi, akhirnya muncul semua. Nah, kemudian dari situ semua keinginannya itu, tapi yang paling banyak Bapak Ibu, alhamdulillah ternyata mereka itu ya hampir semuanya ya ingin kelasnya itu menjadi bersih, yang menjadi nyaman, menjadi nggak ada yang bertengkar. Itu banyak sekali. Sedikitnya masih saya bawa di tas itu. Fotonya kemarin ada bersama. Banyak foto kemarin. Nah, ini kemarin. Di anak-anak, setiap anak saya suruh tuliskan keinginannya yang positif, ya, untuk kelasnya, ya. Dan ini kan masih sebatas kelas, jadi untuk kelasnya masing-masing, sehingga mereka menuliskan itu banyak sekali hal-hal yang positif. Nah, dari dari kesepakatan ini, dari yang mereka tulis ini, nantinya kita akan buat kesepakatan keyakinan kelas. Nah, itu yang kedua, mencatat semua masukan di mana semua anggota bisa melihatnya, ya. Jadi semuanya kemarin nempel di papan tulis, kemudian sebagian saya bacakan yang sama-sama, yang hampir sama saya bacakan sedikit. Kemudian yang ketiga, menyusun keyakinan kelas. Nah, dalam menyusun keyakinan kelas, kalimat-kalimat yang negatif seperti tadi, seperti saya tidak ingin Putra ini, saya tidak ingin Yogi seperti ini, ya, itu kita rubah nanti menjadi ke bentuk yang positif. Kemudian meninjau kembali kesepakatan dan menemukan nilai kebajikan atau keyakinan, ya, menjadikan satu kalimat-kalimat yang mengandung nilai kebajikan yang sama.
Nah, kemudian setelah itu yang sama kita rangkum. Kalau kita buat keyakinan itu jangan banyak-banyak ya. Jadi itu 3 sampai 7 keyakinan agar mudah diingat oleh warga kelas. Nah, setelah kesepakatan diperoleh, semua warga kelas menandatangani keyakinan tersebut. Kemudian dipajang ya, dipajang di dinding di dalam kelas. Nah, untuk diingat oleh anak-anak. Nah, ini ada perbedaan, bukan perbedaan ya. Ini proses mencari nilai keyakinan atau nilai kebajikan dari peraturan. Misalnya contoh ya, misalnya peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, itu nilai kebajikannya adalah tentang tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, ya. Itu nilai keyakinannya kita harus menghormati orang lain dan juga diri sendiri. Kemudian nanti di sekolah 15 menit kita harus menghormati orang lain, itu keyakinannya. Dilarang melakukan kekerasan, itu nilai keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba dan lain sebagainya, itu nilai kesehatan. Gunakan masker juga kesehatan. Berlari di kelas atau koridor itu keselamatan di kamar dan sebagainya. Jadi dari peraturan-peraturan ini kalau bisa kita ubah menjadi keyakinan kelas yang positif. Nah, kalau sudah, ini contoh saja, contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat, ya ada 5 misalnya. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, senantiasa membantu dan berkomitmen terhadap setiap tugas. Ini contoh saja Bapak Ibu. Nah, kemudian dari ketika kita sudah membuat keyakinan kelas, ya, nah itu selanjutnya dalam pelaksanaannya, nah, dalam strategi melaksanakan disiplin positif itu tentunya nanti pasti ketika ada pelanggaran atau ada yang melenceng dari keyakinan kelas pasti akan terjadi ya Pak ya. Melanggar peraturan misalnya ya. Jadi dalam penerapannya itu ya, suatu pelanggaran itu bisa kita terapkan kan ada hukuman, ada sanksi atau yang terakhir ini berupa restitusi. Nah, kalau peraturan kebanyakan mesti nanti dapat hukuman atau sanksi. Yang berbeda dengan restitusi. Nah, ini yang dikenalkan dalam pendidikan guru penggerak kemarin. Ya, kalau bisa kita itu sebagai seorang guru bisa menerapkan restitusi ini dalam disiplin positif dalam melaksanakan keyakinan kelas tadi. Nah, jadi tadi ya, tadi anak-anak itu murid-murid itu sebenarnya dalam melakukan misalnya pelanggaran atau lain sebagainya itu sebenarnya mereka ingin memenuhi kebutuhan mereka. Nah, kan memang seperti itu ya. Kebanyakan Bapak Ibu ya, mungkin Bapak Ibu juga sudah menyadari kalau kebanyakan anak-anak yang suka melanggar seperti yobi dan lain sebagainya itu kan kurang perhatian memang. Nah, makanya itu. Jadi mereka itu sebenarnya di sekolah itu iya cari perhatian dan juga apa ya? Ya memang itu. Nah, makanya kita sebagai guru diharapkan itu bisa memenuhi kebutuhan mereka tersebut. Ya. Kalau kita malah menjadi pendukung atau dan sebagainya, nah itu malah hasilnya nanti jelek. Nah, yang baik bagaimana Bapak Ibu menanggapi apabila ada pelanggaran dan lain sebagainya, ada tindakan-tindakan yang negatif. Nah, itu yang baik adalah restitusi itu tadi. Jadi restitusi itu apa? Ya, jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen. Kemudian menurut ada lagi ya, restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi ya dari masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus mengalahkan orang lain.
restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, kebanyakan kan itu apa namanya selama ini. Jadi restitusi ini lebih mengedepankan kepada penyelesaian solusi, ya, penyelesaian masalah dari tindakan apa yang terjadi waktu itu. Misalnya gini, ketika anak melanggar peraturan itu kan, ya misalnya dihukum, ya sudah tidak ada tindak lanjut untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, jadi restitusi itu tujuannya sebenarnya yang utama adalah memperbaiki kesalahan yang tadi, sehingga anak itu nanti ke depannya tidak mengulangi perbuatannya dan bisa memperbaiki diri mereka dari atas kesalahan tersebut. Jadi yang selama ini kita lakukan, ya mohon maaf biasanya ya jenenge arek ya, ketika dilalui melakukan pelanggaran disenani atau dipakai besoknya kan kembali lagi, misalnya kembali dan seterusnya. Jadi perlu ada penanganan khusus ya, misalnya anaknya dipanggil atau dinasihati, dan ini termasuk ke dalam restitusi itu tadi. Ya. Jadi restitusi ini, melalui restitusi ini, ketika murid itu berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali rezeki. Ya, jadi ini tujuan dari restitusi. Nah, bagaimana kita menerapkan restitusi ini? Ya, sebetulnya ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, ya, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, ada tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri masing-masing, dirinya murid maksudnya. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan ini tadi ya. Sebenarnya anak ini melanggar ini kenapa sih? Kebutuhan dia butuh apa? Ya, itu harus kita cari, kita gali. Kemudian yang keenam, cara untuk memperbaiki diri juga harus dibicarakan. Yang ketujuh, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, fokus pada solusi. Dan yang paling utama, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, biasanya kadang-kadang melanggar terus sama teman-temannya kan ya jauh dan lain sebagainya, sehingga malah itu dia malah terpuruk. Ini ciri restitusi, dan tahapan melakukan restitusi itu ada 3 ya, ada 3 yang disebut sebagai segitiga restitusi atau restitution triangle berdasarkan prinsip teori kontrol. Yang pertama itu menstabilkan identitas ya, jadi stabilize identity. Menurut teori kontrol ya, dalam menstabilkan identitas ini itu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi pasti itu murid akan seseorang akan melakukan hal yang terbaik yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki diri. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, jadi kita ya ketika kita melakukan restitusi kepada seorang murid ya kita tanya, kita bicarakan tindakan dia yang salah tadi ya, karena semua perilaku itu memiliki alasan. Setelah kita tanya tindakan yang salah ini kan ya, kita cari tahu alasannya apa, tapi kebutuhannya tadi. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan ya. Jadi menanyakan keyakinan, karena kita sudah buat keyakinan kelas tadi di kelas, nah itu kita yakinkan lagi anak-anak, kita ingatkan lagi. Makanya tadi keyakinan kelas sebaiknya tidak banyak yang mudah diingat ya. Contoh misalnya seperti tadi mengganggu temannya. Sementara di keyakinan kelas ada kita harus menghormati orang lain ya, kita ingatkan bagaimana menghormati orang lain itu, apakah tindakanmu ini benar atau salah, kalau kamu mengganggu temanmu dan lain sebagainya. Terakhir harus ada solusinya, harus ada tawaran. Kamu bagaimana kalau kamu perbaikinya. Nah, dari semua yang saya jelaskan tadi itu adalah bagian dari budaya positif ya, budaya yang diciptakan
positif yang dimulai dari bawah, dari kelas dulu tadi, mulai dari membuat keyakinan kelas, ya, buat keyakinan kelas, kemudian kita menanggapi murid itu, bagaimana kita menanggapi murid yang melenceng atau melanggar keyakinan kelas itu dengan yang paling baik adalah dengan segitiga restitusi tadi, Bapak. Nah, kemudian yang ketiga ini yang terakhir ya, dalam menerapkan budaya positif, kita harus bisa menjalankan peran tadi, peran kita sebagai guru itu dengan paradigma yang baru, paradigma teori kontrol tadi. Nah, di dalam teori kontrol itu kita harus juga bisa memahami posisi kita dalam posisi kontrol, ya. Kita harus memahami posisi kontrol kita. Itu ada 5 posisi kontrol. Nah, ada 5 posisi kontrol dalam teori kontrol dalam menjalankan peran seorang guru. Nah, ini yang pertama itu posisi penghukum, kemudian posisi pembuat orang merasa bersalah, kemudian posisi teman, posisi pemantau, dan yang terakhir posisi manajer. Nah, kita sebagai guru itu harus bisa menjadi yang paling terakhir itu, yaitu posisi manajer. Ya. Nah, di dalam posisi manajer ini, di dalamnya itu kita menggunakan restitusi lagi itu di dalam posisi manajer. Sementara kalau posisi penghukum, nah ini contoh kata-kata ya, contoh kata-kata yang diucapkan dalam posisi tersebut. Misalnya dalam posisi penghukum, patuhi aturan saya atau awas, ya, jadi ada ancaman di situ. Kemudian kalau posisi pembuat orang bersalah itu menyalahkan muridnya, ya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, itu posisi pembuat orang merasa bersalah. Kemudian posisi teman, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Kemudian posisi pemantau. Nah, kalau posisi pemantau ini mengkonfirmasi kesalahan dia, apa yang telah kamu lakukan. Nah, saksi ada konsekuensinya apa? Sudah berhenti di situ. Terus terpendapat saksi. Nah, kalau manajer itu ada proses segitiga restitusi tadi. Jadi ada kata terakhir itu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi ada penyelesaian masalah atau penyelesaian dari pelanggaran yang tadi. Yang lebih lengkap ini ada tabelnya yang lebih lengkap. Nah, ini tabel posisi kontrol, 5 posisi kontrol tadi berikut. Nah, jadi yang paling baik itu adalah kita memposisikan diri sebagai manajer, ya. Nah, itu kalau penghukum dan pembuat merasa bersalah itu nanti akan menghasilkan identitas gagal bagi siswa atau bagi murid, ya. Dan ini juga termasuk ke dalam kontrol eksternal atau dari luar, ya. Mereka akan cenderung termotivasi untuk menghindari hukuman kalau kita memposisikan diri sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Sedangkan posisi teman dan pemantau, ya, ini masih kontrol dari luar, ya. Identitasnya berhasil dan sukses, ya. Tapi kontrolnya dari luar, tidak dari dalam diri anak-anak sendiri, ya. Nah, ini masuk ke motivasi mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Sedangkan posisi manajer, ya, ini anak-anak karena ada segitiga restitusi tadi, ya, itu nanti anak-anak motivasinya itu dari internal atau dari dirinya sendiri, kontrolnya diri sendiri. Nah, yang manajer saja yang saya jelaskan, yang ini nanti bisa dilihat saja. Jadi dalam posisi manajer, ya, di situ ada tabelnya, ya. Guru berbuat itu kalau posisi manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan lain sebagainya. Jadi idealnya kalau kita memposisikan sebagai manajer kemudian ada yang melanggar, misalnya melanggar keyakinan, itu sebaiknya dipanggil, diajak ngomong berdua atau bertiga bersama yang misalnya kalau berantem ya dua-duanya dipanggil, diajak ngomong. Nah, kemudian apa
yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk membagi masalah ini. Jadi diajak ngobrol. Kemudian yang terakhir dampaknya bagi murid, mereka akan bisa memperbaiki dirinya sendiri. Ya, itu posisi manajer Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau di SMP ya akan ada guru BK ya, tapi kalau di SD ya kita sebagai wali kelas itu sebagai BK untuk anak-anak ya itu. Itu tentang posisi kontrol. Sudah. Nah, segitiga restitusi ini sebenarnya kemarin saya juga ada tugas untuk mempraktekkan segitiga restitusi dan sudah saya upload di YouTube, mungkin bisa dilihat. Ini contoh praktek segitiga restitusi. Jadi kemarin saya buat 2 kasus. Misalnya kasus yang pertama ini kemarin Sania tidak masuk sekolah. Ini Sania yang baru saja datang langsung mendatangi Kirana. Sania ingin meminjam buku tulis Kirana untuk mencatat materi kemarin. Namun Kirana menolak karena saat itu dia masih memakai buku tulisnya. Sania tetap memaksa dan mereka berebut buku sampai buku tersebut selesai. Kirana marah dan mengusir Sania dari bangkunya. Kirana pun melaporkan perbuatan Sania kepada guru. Ya, segitiga restitusinya ya kita panggil anaknya dua-duanya dan nanti hasilnya diharapkan ya tidak berantem lagi. Ini kebetulan kemarin waktu daring ya, jadi ini muridnya sudah pindah. Bukan cuma 2 ya di rumah. Oh my god. Nggak pakai mic dari suaranya kelihatan, tapi dari gesturnya bisa. Nggak ada itu asal-asalan. Jadi validasi tindakan yang salah. Ada ini kan ada 3 ya tahapannya. Validasi tindakan yang salah, kemudian apa namanya tindakan yang salah ini maksudnya tadi pelanggarannya tadi dikonfirmasi dulu. Jadi 2 anaknya ditanya kenapa
nanti tidak ada kejadian seperti itu lagi. Nah, yang ketiga bisa menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan kelasnya misalnya kita tidak boleh, ya kita harus menghormati teman dan juga makanya tidak boleh berantem. Dan akhirnya nanti harapannya tidak berantem. Terus ini mereka disuruh untuk memperbaiki sama-sama. Kemudian masuk kasus kedua. Kasus kedua ini Zulfa mengalami Zulfa melanggar aturan sekolah karena ia memakai sepatu berwarna putih. Zulfa adalah atlet voli di sekolah. Hari itu ia latihan voli di sekolah memakai kaos dan sepatu olahraga. Selesai latihan ia ganti baju seragam merah putih, namun ia tetap memakai sepatu olahraga. Sepatu olahraga yang ia pakai berwarna putih, sementara aturan di sekolah murid harus memakai sepatu berwarna hitam. Guru pun memanggil Zulfa. Kayak kacun. Guru ini kalah dulu. Itu tadi, enggak, itu tadi besoknya. Itu tadi enggak ngomong semua. Tapi Zulfa sudah berjanji besok tidak akan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Nah, intinya di komunikasinya tadi, eksekusinya tadi. Nah, itu Bapak Ibu materi tentang budaya positif yang sudah saya pelajari di modul 1.4 di pendidikan guru penggerak. Nah, sebenarnya banyak ya modulnya. Yang paling bagus itu yang awal karena filosofi diajar di awal. Di situ kami sebagai calon guru penggerak sangat-sangat gimana ya? Berubah, paradigmanya berubah ya. Jadi ternyata Bapak pendidikan kita diajar di awal itu ternyata menginginkannya itu pendidikan seperti ini yang selama ini yang sekarang sudah mulai dijalankan oleh Kementerian Pendidikan ya, mulai dari Merdeka Belajar dan lain sebagainya. Itu awalnya dari filosofi diajar di mana, termasuk pendidikan kebudayaannya. Arahnya tujuannya satu tadi yang awal tadi itu membentuk karakter siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Itu nanti kedepannya seperti itu. Jadi Merdeka Belajar termasuk merdeka gurunya juga merdeka dan lain sebagainya itu awalnya dari diajar di mana. Intinya yang paling utama dalam pembelajaran Merdeka Belajar itu pembelajarannya itu berpihak pada murid. Salah satunya ya budaya positif tadi kan kita harus memahami murid Bapak Ibu ya, harus ya berpihak pada murid, tidak menjadi seorang penghukum, tidak menjadi seorang membuat merasa bersalah. Kita harus bisa memposisikan
kita sebagai manajer. Itu kalau dalam budaya positif. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan ya, tentang budaya positif di sekolah. Harapannya Bapak Ibu bisa mengambil ilmu ini ya, kemudian bisa juga menerapkan di kelasnya masing-masing ya. Nah, kedepannya insya Allah nanti setiap materi yang sudah saya pelajari insya Allah nanti akan saya jelaskan juga ke Bapak Ibu guru, khususnya di SDN Gedung Bocor. Itu saya akhiri dulu pertemuan kita pada hari ini. Alhamdulillah berjalan lancar. Saya juga terima kasih kepada ibu kepala sekolah dan juga Bapak Ibu guru SDN Gedung Bocor atas waktu yang diberikan.